Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Partai Hanura mengadakan workshop nasional tahun 2022 untuk tingkat DPRD Partai Hanura se-Indonesia. Kegiatan ini mengusung tema menguatkan tugas fungsi dan menuntaskan tanggung jawab konstitusi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah bergabung bersama kami rekan Andromeda Arizal. Andro, apa tujuan dari workshop ini dan berapa jumlah anggota fraksi yang ikut serta? Ya, selamat malam Reza dan juga pemirsa. Ini kalau diagendakan sekitar pukul 7 malam ini akan dilaksanakan workshop nasional. Kalau kita lihat di belakang ini sudah ada 809 dari DPRD Kabupaten dan Kota dan juga Provinsi yang sudah hadir untuk melaksanakan workshop. Tentu saja ini akan mendapatkan pelatihan dan juga sejumlah arahan dari beberapa ketua umum, dari kota umum dan juga wakil ketua dan juga beberapa kegiatan lainnya. Dan ini dilaksanakan selama 3 hari, dari hari ini, kemudian di hari esok dan juga di hari Selasa. Nah, selama 3 hari ini para kader ini akan mengikuti workshop dari DPRD tingkat provinsi, kabupaten kota, dan juga proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD provinsi dan juga ini pendalaman tugas. Dan untuk lebih jelasnya kali ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dari Partai Hanura, yaitu Pak Beni Ramdhani. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Oke, Pak Beni, untuk kegiatan dari workshop ini sebenarnya tujuan utamanya seperti apa sih Pak untuk kepada 809 yang hadir di hari ini? Ya, setiap 6 bulan satu kali anggota DPR Provinsi, Kabupaten Kota kurang lebih 809 hasil pemilu 2019 dari Partai Hanura dikumpulkan dalam workshop ya. Kemudian juga mereka akan mendapatkan bimbingan teknis. Tema yang kita ambil hari ini cukup bagus ya, yaitu menguatkan tugas fungsi dan menuntaskan tanggung jawab konstitusi. Setiap BIMTEK, setiap workshop kita lakukan evaluasi apa yang sudah dikerjakan oleh mereka, kerja-kerja politik rakyatan keindonesiaan yang sudah dituntaskan di lapangan baik di level kabupaten kota maupun provinsi. Dan bahkan usia yang hanya tinggal 2 tahun mereka berada sebagai anggota DPR efektif 1,5 tahun, kita juga akan evaluasi apakah mereka masih memiliki hutang politik, hutang kepada rakyat atas janji-janji politik yang mereka sampaikan saat kampanye. Dan tentu kita tidak ingin ada sedikit saja hutang yang ditinggalkan oleh mereka, karena Partai Hanura adalah partai yang selama ini ingin selalu menjawab tanggung jawab kerakyatan, tanggung jawab keindonesiaan secara tuntas, baik yang dilakukan oleh partai secara struktural, pusat hingga bawah, maupun para anggota DPR sebagai petugas partai. Selama 3 hari ini agenda apa saja Pak yang akan diberikan kepada 809 dari anggota DPRD baik dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota Pak? Ya, dari Kementerian Dalam Negeri nanti akan menyampaikan terkait penguatan tugas fungsi mereka sebagai anggota DPR, kemudian juga kita mengundang pengamat dan konsultan politik ya, apa yang dilakukan, apa yang dinilai kurang dari perspektif pihak luar. Kemudian juga secara internal nanti beberapa pimpinan partai di tingkat DPP akan memberikan pembekalan dalam bentuk ya, pembekalan yang bersifat ideologi, kemudian juga bagaimana membangun sinergi antara partai dan juga anggota DPR, dan juga bagaimana relasi antar posisi mereka sebagai petugas partai anggota DPR dengan rakyat dan konstituen yang mereka wakili. Terakhir Pak, untuk menjelang pemilu 2024, apa harapan dan juga persiapan dari Partai Hanura Pak menjelang di pemilu 2024 nanti Pak? Ya, kita sedang berada di tahapan ya, perhelatan Pesta Demokrasi tahun 2024, dan ini adalah pesta demokrasi terbesar di dunia, di mana pelaksanaan pemilihan legislatif, pemilihan presiden akan dilaksanakan secara serentak. Partai Hanura baru saja selesai melakukan pendaftaran ke KPU, dan yang kita hadapi sekarang adalah verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Seluruh jajaran partai sedang bekerja, dan tentu para anggota DPR yang menjadi bagian dari mesin politik, kita juga instruksikan mereka untuk bekerja hingga akhirnya nanti Partai Hanura dinyatakan lolos sebagai peserta. Dan tentu tanggung jawab berikutnya adalah Partai Hanura harus kembali merebut kursi di parlemen. Bahkan instruksi di bawah, karena kita masih punya 809 kursi DPR Provinsi Kabupaten Kota, kita
kita instruksikan di mana daerah lini-lini pertahanan yang bisa kita pertahankan, minimal juga tentu dengan kursi yang sama, kemudian maksimal kita menambah, dan yang tidak ada bagaimana menciptakan kursi-kursi baru untuk Partai Hanura, termasuk kursi di DPR RI. Baik, terima kasih Pak Beni. Silahkan dilanjutkan untuk agendanya. Nah, pemirsa, untuk dari anggota ataupun kegiatan di hari ini pun akan terus dilaksanakan dan nantinya akan dibuka secara langsung oleh Ketua Umum dari Partai Hanura. Demikian, kembali ke Anda di studio, Reza. Ya, Andro, terima kasih atas laporannya, Andromeda Arizal dari Jakarta.